Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik. Semakin gila semakin asik, semakin asik emang orang gila. Orang gila itu asik-asik aja, bro. Hari ini saya mendapat sebuah berita yang memang sangat-sangat menyakitkan, mendapatkan sebuah berita yang memang sangat menghina dan merendahkan seluruh bangsa Indonesia. Pancasila adalah falsafah hidup bangsa Indonesia. Apa itu falsafah? Falsafah itu adalah butir-butir pemikiran yang sudah disepakati oleh bangsa-bangsa yang ada di Indonesia. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Artinya Pancasila ini menjadi tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila juga merupakan perjanjian untuk hidup damai, tenang, aman, nyaman, penuh senyuman seluruh bangsa Indonesia. Maka barang siapa yang menghina Pancasila, menjadi Pancagila, maka sudah jelas orang ini merupakan musuh besar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia punya pemerintah, bangsa Indonesia punya TNI Polri. Maka sudah selayaknya pemerintah dan aparat hadir menangkap dan memberikan hukuman yang sangat berat kepada Helmi Felis yang sudah nyata-nyata menghina Pancasila, artinya menghina bangsa Indonesia. Merendahkan Pancasila artinya merendahkan bangsa Indonesia. Dan dia mungkin pantas dicap sebagai musuh besar bangsa Indonesia, pengkhianat bangsa Indonesia. Barang siapa yang merubah sila pertama menjadi kata-kata yang lain, maka sama saja dengan menghina agama-agama yang ada di Indonesia. Barang siapa yang mengganti sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka orang ini tidak pantas disebut sebagai manusia, tetapi pantasnya disebut sebagai binatang. Dan dia tidak pantas hidup di Indonesia karena sudah merendahkan bangsa Indonesia yang adil dan beradab. Barang siapa yang mengganti sila ketiga persatuan Indonesia, maka dia ini termasuk ke dalam orang yang mengadu domba rakyat Indonesia, ingin menghancurkan persatuan Indonesia. Barang siapa yang mengganti sila keempat dalam Pancasila, berarti dia anti demokrasi, dia anti rakyat, dia musuh besar rakyat dan pantas dihukum berat di Indonesia. Barang siapa yang mengganti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dia ini termasuk ke dalam orang yang tidak suka keadilan, tidak suka terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira orang-orang seperti Helmi Felis ini sudah nggak ada ampun.
Pemerintah dan aparat harus segera menangkap dan menetapkan dia sebagai tersangka dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya. Saya sampai gak habis pikir, kenapa orang-orang elit oposisi semakin lama semakin brengsek, semakin lama semakin dungu. Kalau yang dihina orang gak masalah lah, subjeknya kan orang. Tapi kalau sudah menghina Pancasila, apalagi sampai menyebut Pancasila menjadi Pancagila dan merubah sila-sila yang ada dalam Pancasila semau dewe, berarti dia sudah jelas nantang tidak hanya kepada pemerintah Indonesia tetapi juga kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Sudah lama saya bertanya-tanya, kenapa pemerintah, TNI dan Polri membiarkan mereka-mereka ini melakukan tindakan yang biadab dan brutal. Mereka sudah menghina presiden, lalu sekarang menghina Pancasila. Kenapa? Pemerintah masih diam, aparat masih diam. Diamnya pemerintah dan aparat ini membuat kita ini bertanya-tanya, apa perlu rakyat yang bertindak? Kalau pemerintah dan aparat tidak sanggup, tinggal mengatakan, maka kami rakyat Indonesia akan membasmi semua musuh-musuh negara yang sudah menghina presiden dan sudah menghina Pancasila. Tinggal bilang aja kalau pemerintah sudah nggak sanggup berantas manusia-manusia binatang seperti si Helmi Pelis. Tinggal bilang aja kepada rakyat Indonesia kalau TNI dan Polri tidak sanggup memberantas mereka. Mereka yang pantasnya disebut setan-setan politik ini. Kalau pemerintah dan apa sudah nggak sanggup, kami rakyat Indonesia siap bergerak. Tinggal pilih saja, apakah pemerintah mau menindak atau kami rakyat yang akan bertindak menghukum manusia seperti Helmi Pelis. Karena ini jelas penghinaan terhadap bangsa dan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.